wabarakatuh. Selamat siang, Bunda Jenny dan juga teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya untuk agenda 1, 2, dan 3. Dan untuk bagian saya adalah tentang resum, tentang mapel dari seluruh agenda ini, agenda 1, 2, dan 3. Ini akan saya bacakan. Untuk agenda pertama, kita mempelajari tentang sikap perilaku bela negara. Dan untuk materinya ada 3 materi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kemudian pada agenda kedua itu membahas tentang nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN yang disingkat berakhlak. Di sini terdapat 7 materi Bunda dan teman-teman, yakni yang pertama adalah berorientasi pelayanan, untuk yang kedua akuntabel, ketiga adalah K kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Lalu kemudian pada agenda ketiga, yakni agenda terakhir, itu membahas mengenai kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materinya ada 2 materi dalam agenda ini, yakni yang pertama adalah manajemen ASN, dan yang kedua adalah smart ASN. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, Mas Ahmad. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Mas Adriel. Bagian saya adalah mempresentasikan tentang agenda 1 modul pertama yang bermaterikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan itu sendiri adalah suatu sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seorang atau kelompok untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun dalam lingkungan eksternal. Implementasi wawasan kebangsaan itu sendiri bisa terjadi di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Negara Indonesia sendiri mempunyai 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Indonesia sendiri mempunyai 4 pilar. Yang pertama adalah bendera, bendera merah putih. Yang kedua bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Yang keempat adalah lagu bangsa kita, yaitu Indonesia Raya. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ada beberapa hierarki. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah. Yang kelima Peraturan Presiden. Yang keenam Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Tujuan negara sendiri diatur atau dijelaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan bahwa tujuan dari negara kita, negara Indonesia adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Terus yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga kita harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat kita rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kita mempunyai kemampuan awal dalam bela negara, dan yang terakhir kita mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian. Baik, untuk selanjutnya, materi di agenda pertama, yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer itu kita di sini mempelajari mengenai 3 hal ya. Yang pertama mengenai perubahan lingkungan strategis, kemudian mengenai analisis isu-isu kontemporer itu sendiri, dan yang terakhir adalah teknik analisis isu kontemporer. Nah, melalui pembelajaran ini peserta Latsar itu diharapkan dapat mempunyai bekal untuk mengenal konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran, menyiapkan diri, dan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki untuk selanjutnya diberikan kemampuan untuk mampu berpikir kritis dengan menganalisa isu-isu kontemporer strategis yang menjadi pemicu dari perubahan lingkungan strategis itu sendiri. Nah, untuk
Yang pertama, kita harus mengenal lingkungan strategis itu sendiri itu terdiri dari apa saja. Yang pertama, terdiri dari lingkungan individu, lingkungan keluarga, lingkungan community atau regional, atau bisa disebut juga kultural, kemudian lingkungan society atau nasional, dan lingkungan dunia atau global. Nah, selanjutnya kita disuruh menggali modal insani yang kita miliki itu apa saja. Modal-modal insani yang bisa kita gali adalah modal intelektual, seperti modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika dan moral, serta modal kesehatan fisik dari para peserta itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, kita harus mengenal isu-isu strategis kontemporer yang memang dia mengawali atau menjadi pemicu awal dari adanya perubahan lingkungan strategis di sekitar kita. Contohnya adalah isu mengenai korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, kemudian kejahatan massa seperti ujaran kebencian, hoax, dan sebagainya, serta cybercrime. Nah, untuk selanjutnya materi ketiga adalah mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini sendiri dibagi menjadi 3 hal juga yang kita pelajari. Yang pertama tentang kerangka kesiapsiagaan bela negara. Kemudian yang kedua mengenai kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir itu mengenai rencana aksi bela negara serta kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, melalui pembelajaran kesiapsiagaan bela negara ini, kita diminta untuk mengenal konsepsi kesiapsiagaan bela negara. Konsep kesiapsiagaan bela negara adalah suatu kondisi di mana peserta ataupun warga negara Indonesia memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, intelektual, maupun secara pemikiran kritis untuk menghadapi perubahan ataupun ancaman yang ada demi menjaga kedaulatan negara Indonesia, baik melalui profesi kita masing-masing sebagai ASN ataupun melalui kemampuan kita sebagai warga negara dalam bermasyarakat. Nah, kemudian untuk sikap awal bela negara, yang kita ketahui tentang sikap awal bela negara itu adalah modal kesiapan secara fisik ataupun mental ataupun moral yang kita miliki. Jadi kita harus senantiasa menjaga sikap jasmani, sikap mental, dan kesehatan pribadi kita masing-masing untuk bisa bersiap siaga menjalankan kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Nah, yang terakhir kita diajarkan juga untuk membangun rencana aksi atau membuat rencana aksi serta menyusun rencana aksi bela negara apa yang nantinya akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari maupun di satker masing-masing. Demikian untuk presentasi agenda pertama, materi kedua dan ketiga. Silakan bisa dilanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar dari PNS dengan core value berakhlak. Saya akan menjelaskan tentang agenda 2 yang tentang berorientasi pelayanan. Materi yang pertama yaitu konsep pelayanan publik. Yang pertama dari definisi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Yang kedua, asas penyelenggaraan pelayanan publik itu ada 12, ya, salah satunya adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Yang ketiga, prinsip pelayanan publik yang baik itu ada 9, salah satunya akuntabel, transparan, mudah, dan murah. Yang keempat, itu ada 3 unsur penting pelayanan publik. Materi yang selanjutnya adalah membangun budaya pelayanan publik. Itu meliputi elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik, produk kebijakan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayanan publik. Itu meliputi tugas ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah hal fundamental bagi pelayanan publik. Selanjutnya materi nomor 4, nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Itu berisi kriteria berorientasi pelayanan, kemudian standar mutu pelaksanaan dalam pemerintahan, yang terakhir adalah kode etik ASN. Materi yang
pokok kedua berorientasi pelayanan. Satu, pedoman perilaku berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya, tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan adalah dari eksternal, yaitu kontur geografis, infrastruktur, maupun dari sisi masyarakat yang selalu berubah-ubah. Dan yang dari internal itu anggaran yang terbatas, dari SDM yang tidak mumpuni, maupun sistem yang belum terbentuk. Selanjutnya, untuk materi dari berakhlak itu akuntabel. Materi pokok yang diajarkan pertama, potret pelayanan publik ini. Masih adanya stigma negatif, kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah. Yang kedua adalah tantangan pelayanan publik. Asas pelayanan publik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ada beberapa asas, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, keterbukaan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Yang B tantangannya itu yaitu sosialisasi dan himbauan-himbauan itu belum berdampak kuat terhadap untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang ketiga, keutamaan mental melayani. Ciri-ciri sikap mental melayani yaitu menurut Kunchoro Ningrat dan Mukhtar Lubis, yaitu salah satunya tidak disiplin, terus suka menerabas, dan masih adanya jiwa feodal. Materi selanjutnya, pengertian akuntabilitas itu adalah kemampuan. Yang kedua, aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan yang berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, memperbaiki kinerja. Yang ketiga, pentingnya akuntabilitas itu berfungsi, yaitu ada A, satu fungsi utama akuntabilitas. Yang B, akuntabilitas merupakan sebuah kontrak pemerintah dengan masyarakat. C, akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Terus ada 4 tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Materi pokok selanjutnya adalah panduan perilaku akuntabel, yaitu 1, akuntabel dan integritas, kedua, integritas dan korupsi, yang 3, mekanisme akuntabilitas, 4, konflik kepentingan, 5, pengelolaan gratifikasi dan akuntabel, 6, membangun pola pikir anti korupsi, 7, apa yang diharapkan dari ASN. Materi selanjutnya yaitu 1, transparansi dan akses informasi, yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup, ketiga, penggunaan sumber daya milik negara, 4, penyimpanan dan penggunaan informasi pemerintah, 5, membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintah. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan yang lain. Untuk materi selanjutnya, nilai-nilai agenda 2, nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar PNS untuk di core values berakhlak, eh, yaitu kompeten. Dalam artian di sini kompeten adalah artinya ASN akan terus kita sebagai calon ASN akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya masing-masing. Ada materi pokok yaitu tentang tantangan lingkungan strategis, bekerja dengan berakhlak. Yang selanjutnya learn yaitu belajar hal yang benar-benar baru. Lalu unlearn um, sudah menggambarkan bahwa apa yang sudah diketahui, dan selanjutnya yaitu learn yaitu yang sudah diketahui itu akan diproses lagi benar tidaknya dan menerima fakta baru. Lalu selanjutnya meningkatkan kompetensi diri, terus membantu orang lain dalam belajar dan melaksanakan tugas. Eh, Panduan perilaku kode etik di dalam kompeten ini yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah di di satuan kerja, lalu membantu orang lain dalam hal belajar, lalu melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik dengan melalui proses yang terbaik juga.
Lalu di sini di kompeten memiliki beberapa kata kunci, yaitu dengan kinerja terbaik, yaitu menunjukkan sikap dengan sebuah kinerja dalam pekerjaan yang terbaik. Lalu sukses dalam artian untuk hasil kerjanya itu sudah berhasil. Lalu keberhasilan dalam tugas tersebut, lalu learning agility, yaitu apa, calon ASN memiliki konsep yang selalu dibutuhkan untuk tetap relevan di dunia yang dinamis atau terus berubah-ubah. Lalu yang terakhir, ahli di bidangnya. Dan kesimpulan untuk di kompeten ini, eh, nilai kompeten pada peserta Latsar itu untuk menaikkan peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ke depannya, membantu orang lain belajar, serta pelaksanaan tugas yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu tentang harmonis. Harmonis di sini memiliki pengertian yang selalu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif. Di sini ada materi pokoknya yaitu keanekaragaman bangsa dan budaya, lalu pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan, lalu konsep dan teori nasionalisme kebangsaan, potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN, lalu sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Eh, di dalam perilaku harmonis, memiliki kode perilaku atau kode etik, yaitu satu, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, tidak mempedulikan latar belakangnya, kita tetap harus eh, berharmonis dengan setiap orang yang kita temuin di internal maupun di eksternal, yaitu suka menolong orang lain untuk mencerminkan kita kita berbuat secara apa ya, untuk menunjukkan kita berakhlak. Lalu yang ketiga ada membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu lalu di harmonis ini memiliki kata kunci yaitu peduli, yaitu saling peduli. Dengan kepedulian tersebut yang kita tanamkan akan menghasilkan sebuah keharmonisan secara tidak langsung, disadari maupun tidak disadari. Lalu menghargai perbedaan. Di satuan kerja pasti memiliki perbedaan masing-masing, tapi kita harus tetap eh, memiliki harmonis agar perbedaan tersebut tidak menjadi sesuatu yang mengganggu kita. Lalu memiliki keselarasan. Keselarasan di sini adalah keselarasan dalam hal yang menuju yang lebih baik. Lalu kesimpulannya, di pelatihan di bagian harmonisasi ini peserta Latsar eh, didapat apa? Untuk mendapatkan pembelajaran terkait dengan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif ketika sudah menjadi ASN. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai dasar PNS pada poin 5 dan juga poin 6, yaitu loyal dan adaptif. Loyal sendiri diadaptasi dari bahasa Perancis yang berarti mutu dari sikap setia. Nah, terdapat dua faktor mengapa nilai loyal ini dianggap penting dalam core values ASN. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal di sini yaitu untuk mewujudkan ASN yang profesional, bersih dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian juga dapat mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, melaksanakan kebijakan publik, serta dapat menjadi perekat dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, yaitu pada zaman sekarang kan ASN dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan sikap loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Contohnya saja mengenai information overload. Kemudian terdapat 4 wujud loyalitas dalam konteks organisasi pemerintah. Yang pertama yaitu komitmen pada sumpah atau janji, yang kedua penegakan disiplin, yang ketiga pelaksanaan fungsi ASN, dan yang terakhir aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya mengenai panduan perilaku loyal terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia pada NKRI, serta juga pemerintahan yang sah. Nah, panduan perilaku yang kedua yaitu menjaga nama baik bersama ASN, pimpinan instansi dan juga negara, dan yang terakhir yaitu menjaga rahasia jabatan serta negara. Untuk kata kunci loyal sendiri terdapat 5, yaitu komitmen,
dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan juga pengabdian. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai sikap adaptif. Sikap adaptif ini ialah karakteristik alami yang harus dimiliki oleh makhluk hidup dalam bertahan hidup, serta dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul untuk dapat menghadapi segala perubahan yang ada. Adaptif ini juga dapat diartikan sebagai sikap untuk menyesuaikan perubahan yang ada untuk dapat mencapai tujuan bersama. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. Di antaranya ialah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan, kemudian dapat mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan di antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya, dan juga dapat berkaitan dengan kinerja instansi. Selanjutnya juga terdapat beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif. Di antaranya yaitu dapat melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, kemudian tidak menyalahkan, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, dan memiliki rasa ingin tahu. Selanjutnya, panduan perilaku dari adaptif sendiri terdapat 3 hal, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan juga bertindak proaktif. Untuk kata kunci dari adaptif sendiri terdapat 3, yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, dan juga proaktif. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Selanjutnya agenda 2, poin pelajaran ke-7 yaitu kolaboratif. Kolaboratif itu, kolaborasi sendiri merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jika kolaborasi terjadi di pemerintahan, maka bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih pada pemerintahan yang saling menguntungkan. Yang pendekatan sistemnya bisa kita sebut dengan WOG atau Whole of Government. Pada kolaborasi pemerintahan memiliki 6 kriteria penting kolaborasi dan 3 tahapan asesmen tata kelola kolaborasi. Yang pertama memiliki 6 kriteria penting kolaborasi, yaitu forum yang diprakarsai oleh lembaga publik, kemudian peserta dalam forum merupakan aktor non-state, kemudian terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, kemudian resmi dan bertemu secara kolektif dengan tujuan untuk membuat konsensus, dan tujuannya dengan fokus kolaborasi adalah kebijakan publik. Selanjutnya, 3 tahap asesmen tata kelola kolaborasi. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, merencanakan aksi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi. Organisasi memiliki beberapa panduan perilaku kolaboratif. Di antaranya, organisasi memandang perubahan sebagai suatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi seluruh staf. Kemudian permasalahan yang dibahas itu secara transparan. Dan yang terakhir, organisasi harus mendorong kolaborasi kerja tim. Dalam menjalin kolaborasi, terdapat beberapa proses. Di antaranya ada trust building atau membangun kepercayaan mitra kolaborasi. Yang kedua ada face-to-face dialogue atau melakukan negosiasi dengan baik. Yang ketiga ada komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan. Yang keempat ada pemahaman bersama, seperti kejelasan misi dan tujuan dari kolaborasi tersebut. Dan yang poin kelima, menetapkan outcome. Dalam prosesnya, terjadi kolaborasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi kolaborasi antar pemerintah yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian. Juga terdapat faktor penghambatnya, yaitu seperti ketidakjelasan batasan masalah dasar hukum kolaborasi, dan saya ulangi, faktor penghambatnya yaitu ketidakjelasan batasan masalah dan dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Adapun beberapa kerjasama antar pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga untuk menghasilkan kolaborasi yang baik, kita harus bersedia bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya untuk tujuan bersama agar menciptakan sinergi untuk hasil yang lebih. Sekian dari saya, silakan dilanjut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan resume dari agenda 3, yaitu materi manajemen ASN. Di dalam materi manajemen ASN ini, kita mempelajari terkait kedudukan, peran, kemudian hak dan kewajiban, serta kode etik dari ASN itu sendiri. Nah, untuk kedudukan ASN itu bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau pimpinan instansi pemerintahan, serta harus bebas dari pengaruh serta intervensi dari baik itu golongan partai politik maupun golongan yang lainnya. Kemudian untuk tujuan dari manajemen ASN itu sendiri adalah untuk mengelola ASN guna menghasilkan pegawai ASN itu yang profesional, kemudian beretika, mempunyai nilai dasar, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian berdasarkan jenisnya, ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu ada PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk fungsi dari ASN itu sendiri ada tiga. Yang pertama ada pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua ada pelayan publik, dan yang ketiga ada perekat serta pemersatu bangsa. Nah, untuk perannya itu sendiri, ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, yaitu melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang didasarkan dari sikap profesional dan tentunya bebas dari intervensi politik serta bersih dari KKN. Nah, untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan produktif, tentunya ASN ini harus dijamin kesejahteraannya, yaitu ASN itu diberikan suatu hak. Nah, setelah mendapatkan haknya, maka ASN itu juga berkewajiban untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, serta tanggung jawabnya. Nah, untuk dalam hal kode etik ini pada dasarnya sebagai pedoman, pegangan, atau em, atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, untuk kode etik ini fungsinya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan dari ASN itu sendiri. Selanjutnya dalam manajemen ASN itu dijelaskan juga terkait konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN ini tujuannya adalah untuk pencapaian suatu organisasi yang menerapkan objektivitas, kemudian transparansi, kemudian akuntabilitas, serta keadilan. Nah, untuk contoh nyatanya itu adalah dari transparansi informasi yang diberikan kepada masyarakat, kemudian juga terkait terjaminnya objektivitas dalam pelaksanaan suatu seleksi atau rekrutmen, yang mana ini berdampak pada instansi pemerintah itu mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi dari suatu organisasi pemerintah tersebut. Cukup sekian terkait manajemen ASN. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Denny. Baik, saya akan melanjutkan di sini tentang resume materi Smart ASN ya. Dalam Smart ASN ini membahas pertama tentang literasi digital, kemudian ada pilar literasi digital, kemudian ada implementasi literasi digital dan implikasinya. Yang pertama, literasi digital, banyak sekali kita memahami bahwa kecakapan literasi digital itu kemampuan untuk cakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Tapi kebanyakan hanya kemampuan untuk mengoperasikan alat atau perangkat digital. Padahal tidak sampai di situ, melainkan mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Artinya tidak hanya dilihat dari kecakapan saja, yaitu skillnya, tetapi juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital, digital ethics, dan aman menggunakan media digital safety. Untuk digital skill itu yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras atau lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk digital culture atau budaya digital yaitu kemampuan untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Nah, untuk digital ethics yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian digital safety yaitu kemampuan mengenali,
mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras atau lunak tadi. Yang pertama itu untuk yang perlu pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras seperti HP atau PC, itu kemudian pengetahuan dasar tentang perangkat lunak, kemudian pengetahuan dasar tentang penelusuran mesin telusur seperti Google, kemudian pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, kemudian pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce. Kemudian ya untuk keamanan data pribadi itu kita perlu perhatikan. Kemudian yang salah satunya itu menggunakan password yang kuat dan tidak berbagi data pribadi di media sosial untuk melindungi dan menjaga keamanan digital kita. Untuk kompetensi literasi digital, yaitu kompetensi mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan kompetensi berkolaborasi dalam literasi digital. Kemudian ada hak dan kewajiban dalam media digital yaitu pertama akses dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kedua kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Kemudian kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Kemudian perlindungan privasi dan data. Kemudian pendidikan dan literasi. Kemudian perlindungan terhadap anak. Dan yang terakhir hak mendapat pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Mungkin itu tentang Smart ASN bisa dilanjutkan Pak Ketua ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk mengaitkan antara agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Sebelumnya tentang agenda 1 itu sendiri, yaitu tentang sikap perilaku bela negara itu ada 3 poin. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian mengenai analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian agenda 2 tentang nilai dasar PNS, dibahas tentang core values ASN, dan yang agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI terdiri dari smart ASN dan manajemen ASN. Kemudian saya akan mengaitkan antara wawasan kebangsaan itu dengan isu-isu kontemporer itu sendiri. Wawasan kebangsaan itu membentuk cara pandang masyarakat terhadap identitas, nilai, dan tujuan bersama dalam berbangsa. Nah, itu kaitannya dengan isu-isu kontemporer bahwasanya tentang pluralisme dan keberagaman. Dalam konteks masyarakat yang semakin beragam, wawasan kebangsaan itu membantu membangun rasa saling menghormati antara budaya dan agama. Dan itu tentunya berkaitan dengan isu toleransi dan penguatan identitas nasional menjadi yang sangat relevan. Kemudian berkaitan dengan globalisasi itu, dengan adanya globalisasi yang semakin kuat, wawasan kebangsaan itu mendorong masyarakat untuk memahami posisinya dalam konteks global. Dan itu juga dengan isu saat ini. Dan kemudian berkaitan juga dengan lingkungan hidup, yaitu tentang perubahan iklim, yaitu wawasan kebangsaan itu dapat menjadikan isu kontemporer tentang perubahan lingkungan. Jadi berkaitan antara wawasan kebangsaan dan isu kontemporer itu masyarakat dapat lebih proaktif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk membangun bangsa yang kuat dan harmonis. Kemudian keterkaitan antara wawasan kebangsaan itu dengan nilai-nilai bela negara di dalam agenda 1 itu ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan identitas nasional tentunya, yaitu untuk menanamkan rasa cinta tanah air yang merupakan nilai-nilai dasar dari bela negara. Adanya kesadaran akan pentingnya mempertahankan bangsa, memotivasi individu untuk berkontribusi di dalam menjaga negara. Kemudian mengenai persatuan dan kesatuan itu sendiri tentunya sangat berkaitan erat juga antara wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai bela negara. Kemudian adanya tanggung jawab sosial juga, yaitu mendorong ASN itu untuk berperan aktif di dalam pembangunan bangsa. Mungkin berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, yaitu dijelaskan juga dalam nilai-nilai bela negara, yaitu keterlibatan ASN di dalam menjaga keamanan.
Jadi saling melengkapi antara wawasan kebangsaan itu dengan nilai-nilai bernegara, yaitu untuk membentuk fondasi yang kuat bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai ancaman dalam membangun bangsa yang lebih baik. Tentunya hal tersebut dibahas juga di dalam nilai-nilai kebangsaan, yaitu adanya kemampuan awal bela negara dari ASN, yaitu seperti kegiatan olahraga, kemudian kesiapsiagaan, kecerdasan mental, dan itu untuk mengimplementasikan isu-isu bela negara dan untuk menapis isu-isu kontemporer itu sendiri. Kemudian keterkaitan antara bela negara itu dengan iya, dengan agenda yang kedua, yaitu dengan core values ASN itu sendiri, yaitu adanya integritas, yaitu salah satu nilai dasar PNS itu kan integritas. Nah, itu kan berhubungan langsung dengan perilaku bela negara, di mana PNS itu dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas demi kepentingan negara. Kemudian adanya kompetensi tadi yang berkaitan dengan berakhlak itu, PNS itu juga harus kompeten dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, itu berkaitan dengan profesi kita sebagai ASN untuk pengabdian kepada negara. Kemudian berkaitan dengan pelayanan publik di dalam agenda 2 itu berkaitan juga dengan agenda 1, bahwasanya seorang PNS itu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat, dan itu dengan sikap bela negara, yaitu sesuai provinsi itu mementingkan kepentingan rakyat untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata. Berkaitan dengan toleransi dan kerukunan itu juga saling berkaitan antara agenda 1 dengan agenda 2, yaitu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Jadi dengan memahami keterkaitan itu, PNS lebih sadar akan peran dan tanggung jawab mereka dalam bela negara serta menerapkannya di dalam tugas kehidupannya. Kemudian berkaitan juga tentang agenda 2, yaitu tentang berakhlak, yang terdiri dari orientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat remah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan yang tiada henti. Kemudian berkaitan dengan akuntabel atas kepercayaan, mungkin contohnya seperti melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal tersebut sesuai dengan agenda yang pertama, yaitu melaksanakan sesuai dengan profesinya. Karena juga harus kompeten seperti tadi, yaitu untuk melaksanakan berkaitan juga dengan tugasnya, yaitu sesuai profesi. Itu ASN juga harus harmonis, harus loyal, harus adaptif, dan terakhir harus kolaboratif juga, yaitu harus melakukan kerjasama yang sinergis. Kemudian keterkaitan antara aparatur sipil negara itu di dalam NKRI. Tentang fungsi ASN itu sendiri ada 3. Yang pertama untuk melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, kemudian akan menangani keterkaitan antara manajemen aparatur sipil negara itu dengan literasi digital itu juga sangat penting, yaitu berkaitan juga dengan agenda 2, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi, yaitu untuk menekankan pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan dan membekali ASN dengan keterampilan digital. Ada juga efisiensi publik, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di dalam publik serta memanfaatkan alat digital di dalam proses administrasi untuk mengurus pelayanan seperti SIPP dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memiliki inovasi di dalam pelayanan, yaitu mendorong inovasi serta bagaimana rencana aksi di dalam agenda 2 tersebut. Kemudian harus beradaptasi dan adanya keterlibatan masyarakat itu sendiri. Kemudian keterkaitan antara Smart ASN dengan Core Values ASN di agenda 2, yaitu sangat penting dalam menciptakan aparatur yang profesional dan respons, inovasi dan kreativitas, efisiensi dan efektivitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian ada juga pengembangan kapasitas dan pengembangan yang berkelanjutan. Keterkaitan Smart ASN dengan pembahasan kebangsaan juga sangat erat, karena ASN itu yang cerdas diharapkan mampu mengintegrasikan kemampuan profesionalnya dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan. Jadi Smart ASN itu dituntut untuk memiliki kompetensi global, namun tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.
wawasan kebangsaan yang kuat, Smart ASN itu dapat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk memberikan pelayanan terbaik di dalam masyarakat di Agenda 2. Di mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, wawasan kebangsaan itu memperkuat integritas dan loyalitas ASN dalam menghadapi tantangan dan globalisasi. Jadi kesimpulannya antara keterkaitan antara Smart ASN, Agenda 3, core values ASN di Agenda 2, dan wawasan kebangsaan di Agenda 1 itu sangat penting di dalam membentuk ASN yang kompeten, berintegritas, dan wawasan luas. Smart ASN itu diharapkan memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan global. Namun di samping kesempuan tersebut, wawasan kebangsaan itu juga penting sebagai fondasi yang mengakar pada Pancasila dan UUD 1945. Dan hal tersebut diimplementasikan kepada core values ASN, yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih. Seperti itu. Mungkin sudah nggih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bunda Jenny. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti Anda sudah masuk habituasi. Ini saya stop dulu. Saya stop. Nanti kita ketemu. Pak Ketua bisa buka dari kantor ya? Iya, dari kantor, betul. Yang kedua adalah pengindeksan atau indeks. Bisa buka Zoom meeting dari kantor sekitar setengah jam. Bisa. Nanti sebentar ini. Kemudian ketiga ada pemberitaan ya. Untuk saya kasih arahan tentang habituasi. Ya, oke. Berarti setelah Kan ini besok ya, Bunda, mohon izin. ya aku kelas sebelah aku habisin dulu mungkin sekitar oke. jam 5. Oh, jam Kasih 5. saya kasih setengah 5 kali ya. Tunggu siap. sebentar. Dari perkembangan teknologi yang bisa sebanyak tolong ukur yang sangat menarik yang memiliki kaitan dengan berbagai 15 jam 4 bisa. Jam 4. Setengah 4. Jam Pak 4. Ketua di kantor apa? PN mana Di kamu? PA Pajen Pekalongan, Bunda. Oh ya, Pekalongan. Ya, buka WiFi. Iya. Kita masuk. Anda sekalian masuk sekaligus ini aja. Saya kasih tambahan karena besok udah nggak ada kelas kan? Asinkronus. Ya. Berarti Kemudian nanti jam sampai 4. dengan
sampai dengan jam 4. Ini kita ada ini video berakhlak. Iya, betul. Ada video berakhlak kan tugasnya? Iya. Video kelompok berakhlak. Udah selesai. Untuk berakhlak itu belum dilakukan pembuatan, Bunda. Ini kan tadi langsung Zoom meeting dari pagi. Oh, oke. Selesaikan dulu itu, nanti buka kelas sekitar 4:30. Ya. Oh, baik. Buka kelas 5:30. nggak usah dari ini, dari ketua aja. Kasih aku Zoom meetingnya, teman Anda semua masuk ke sana setengah jaman. Ya, baik. 5:30 Ya. nanti kami buka. Ini selesaikan video berakhlak. Video berakhlak itu tugas kelompok ya. Bunda, Anda izin kalau yang di Collabjar itu kok videonya Smart ASN dan manajemen ya? Jangan menggunakan huruf besar atau Kalau yang berakhlak Di kan mana? kemarin kita sudah yang video diskusi itu yang akuntabel sendiri, kemudian komponen sendiri. melakukan email sebagai pesan pribadi. Iya, itu kan bukan ini sebenarnya. Itu bukan berdiskusi, itu presentasi kalian. Format plain text dan jangan sembarangan menggunakan Presentasi kalian itu videonya. dan jangan kirim file berukuran besar. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Video berakhlak boleh, agenda 3 boleh. Terserah aja. Izin Bunda menambahkan. Yang pertama, Itu kan yang kemarin teman-teman buat itu kan ada 2 Bunda. Yang satu presentasi, yang satu kita diskusi Bunda terkait dengan isu-isu mulai dari 1 sampai 7 itu Bunda. Itu email untuk mempermudah penerima pesan. Yang keempat, Itu tentang berakhlak kan? Iya, Bunda. Presentasi. Ya, jadi yang saya katakan tadi adalah video tentang berakhlak. Misalnya si ini apa? Dia kemarin ada orang dia depan PTSP. Terus dia suruh orang kah misalnya OB atau temannya pakai tongkat pincang jalan, dia langsung berdiri. Nah, itu masuk di berakhlak itu agenda berapa? Mapel mana? Dalam KPPI Dia tolong, dia kasih duduk. sebagai informasi bohong. Kemudian masyarakat telematika mengungkapkan bahwa Iya, jangan ragu lah dia. Udah jelas ke sana. 4,3% Nah, itu video itu dengan musik, dengan terus dia ngomong, kemarin ada begini, gini, gini ke awak. Oh ya bagus kamu, terus udah begini-gini tuh. Jadi berakhlak. Kalau di Collabjar video tentang ini terakhir ya, kita terakhir kan? Kita terakhir ini ya, tentang smart ya. Ya, kalau Anda bisa bikin tentang smart juga oke. Ya, kalau tentang smart, ya memang di ini smart. Tapi kemarin kayaknya saya bilang kan, berakhlak dibikin. Pak Ketua. Iya, betul. Dibikin berakhlak. Anda bikin dulu smart lah biar ini langsung masukkan ke ini. Ke Collabjar. Ya. Nanti 4:30 kita ketemu. Selesaikan itu aja dulu. 5 menit oke. Pokoknya ada. Supaya mendukung nilai Anda dapat 95. Ya, baik Bunda. Ya. Nanti saya minta ini, nggak usah dari sini dibuka. Saya minta itunya, minta linknya nanti 3 kelas masuk ke Anda aja. Oh, baik. Itu kan nanti 40 menit mungkin Bunda, ini kan mungkin nggak premium. Yang gratis. Iya, betul. Yang gratis. Nggak apa-apa. Yang bisa nggak gratis siapa? Coba. Mungkin siapa mungkin. Ada atau tidaknya situs berita terkebuka lainnya. Tunggu aku coba ke ini ke diklat menpin kita ya. Iya, Bunda. Bentar ya. Nanti 4:30 ke 5:30. Nggak enak emang kalau keputus. Oke. Anda selesaikan video Anda. Syukur kalau bisa selesai sore ini diupload untuk besok ini aja video yang untuk hari ini video berakhlak. Besok video tentang ini, tentang peran. Iya, ASN. Ya. Oke ya. Siap. Oke, saya keluar, saya minta ID linknya, nanti kalian masuk 4:30. Ya, atau jam 4. Kalau bisa jam 4, selesaikanlah videonya. 2 jam masih bisa. Iya, Bunda. Oke. YouTube-nya banyak atau cyberbullying. Cyberbullying ya. Oke, Hugen.
Mau Oke, foto terima nggak, kasih Bunda. Ketua? Boleh foto. Saya pandu ya. Hitungan 3. Semua bisa senyum. 1, 2, 3. Oke. Sekali Oke, lagi. see you again. Oh, itu Ya. boleh. Yuk. Sekali lagi. C ya berarti ya. 1, 2, 3. membedakan sandaran Oke, dengan sudah. Jika Oke suatu ya. Terima cara kasih. membuat kita merasa sakit hati dan membuat orang lain mengetahui kita, bukan kita ikut. Izin live Pak Latif. Ini kembali ke main room lagi mungkin. Langsung live aja nggak apa-apa ya? Oh, oke, terima kasih.